Modul 3 Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2 mendukung ibu hamil mengakses informasi layanan yang tepat. Apa saja yang sudah kita pelajari tentang pencegahan dan penanganan stunting pada sesi 1 lalu? Sebelum kita mulai materi kali ini, saya akan mengingatkan kembali materi yang kita pelajari dari sesi sebelumnya. Stunting terjadi ketika tinggi badan anak tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Anak beresiko tinggi mengalami stunting sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Stunting bisa disebabkan secara langsung oleh 1. Gizi yang kurang. 2. Ibu hamil, bayi, balita dan anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap. 3. Ibu hamil tidak mengkonsumsi vitamin prenatal. 4. Bayi, balita dan anak usia 6 tahun tidak mendapatkan vitamin A, vitamin D untuk pertumbuhan. 5. Bayi, balita dan anak mengalami penyakit berulang seperti diare, kecacingan dampak dari lingkungan yang kotor. Stunting secara tidak langsung disebabkan oleh 1. Bayi dan balita tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan dari orang tua sejak dalam kandungan hingga usia 6 tahun. 2. Tidak mencuci tangan dengan air mengalir setelah buang air besar, buang air kecil, memegang binatang, aktivitas di luar rumah, sebelum makan, dan sebelum menyiapkan makanan. 3. Tidak buang air besar atau buang air kecil di jamban sehat. Stunting bisa mengakibatkan anak gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit, sedangkan dampak jangka panjang stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Untuk mencegah anak stunting, 1. Orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. 2. Memberikan makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. 3. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita palsu. 4. Memberikan stimulasi, rangsangan, dan 5. Menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Yang perlu dilakukan saat ada anak stunting. 1. Keluarga dan lingkungan tidak boleh memberi label atau menghina anak itu dan memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat semua yang sudah meluangkan waktu menonton video pencegahan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil yang menjadi bahan ajar P2K2 bagi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Ayo kita lihat tabel janji diri yang sudah Bapak dan Ibu buat. Apakah rencana yang dibuat di tabel ini sudah dikerjakan? Kalau belum, di manakah pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar 1. Alasan ibu hamil perlu mendapat dukungan dari keluarga juga masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan yang tepat demi mencegah dan menangani stunting. 2. Cara mendapatkan informasi dan layanan yang tepat untuk bisa kita berikan kepada ibu hamil. Dan terakhir tapi tidak kalah penting atau dalam bahasa Inggrisnya last but not least 3. Cara menyeleksi informasi yang benar dari sekitar kita baik via sosmed, layanan kesehatan, dan lain-lain. Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang hamil? Suami atau anggota keluarga yang lain mendampingi ibu hamil periksa kehamilan. Sedangkan anggota keluarga lain memasak atau mengantar jemput anak usia 7 tahun ke sekolah atau menemaninya belajar. Suami bertanya kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan, kondisi istri dalam masa kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan, dan cara perawatan pasca persalinan. Suami berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ketika ibu hamil memerlukan pelayanan, dan anggota keluarga memberi informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber yang terpercaya kepada ibu hamil. Keluarga juga merencanakan melahirkan ditolong bidan atau dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. Suami berdiskusi dengan ibu hamil mengenai perencanaan perawatan kehamilan, persalinan dan perawatan bayi sejak awal kehamilan sesuai dengan informasi yang didapat dari pertemuan atau tenaga lakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat.
cerdas dan tidak stunting. Beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil yaitu dari Posyandu, kelas ibu hamil, kelas P2K2 dan kelas lainnya. Penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung. Fakta ibu atau hamil. mitos? Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis? Mitos. Faktanya, ibu hamil disarankan untuk banyak mengkonsumsi telur dan ikan karena mengandung protein untuk pertumbuhan dan kecerdasan janin. Fakta atau mitos? Ibu hamil boleh berhubungan intim? Fakta. Berhubungan intim di masa kehamilan diperbolehkan asalkan berhati-hati. Fakta atau mitos? Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas agar tidak keguguran? Mitos. Ibu hamil disarankan banyak bergerak demi kelancaran persalinan. Apa ada yang bisa menambahkan mitos ibu hamil lainnya yang beredar di masyarakat selain yang di atas? Boleh taruh di kolom komentar ya. Jadi kesimpulan dari modul 3 sesi 2 kali ini, 1. Ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi. 2. Beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya informasi di buku Kia. Ibu-ibu bisa buka bagian kelas ibu hamil dan posyandu. 3. Untuk memastikan informasi tepat atau tidak, bisa bertanya pada saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. 4. Ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan para ahli. Banyak beredar mitos dan berita palsu atau hoaks mengenai kehamilan di masyarakat, baik dari sumber informasi cetak maupun digital. Oleh karena itu, ibu hamil dan anggota keluarga juga masyarakat perlu mendukung ibu hamil untuk mendapat informasi yang tepat dan terpercaya dengan cara menyaring informasi. Yakni, 1. Jangan mudah percaya terhadap judul informasi atau berita yang provokatif. 2. Cermati sumber informasi. Sebaiknya mencari sumber informasi dari website resmi pemerintah atau organisasi resmi para ahli atau pakar. 3. Periksa keaslian foto dan video. Jangan mudah percaya pada foto, rekaman suara atau video yang memprovokasi dan menawarkan solusi untuk kesehatan secara instan. Untuk memeriksa keaslian foto, pembaca bisa memanfaatkan mesin pencari Google, yaitu dengan mengecek di kolom pencarian Google Image. 4. Membiasakan tidak langsung menyebarkan informasi di grup media sosial. Masyarakat perlu mengklarifikasi kepada sumber informasi dari pemerintah atau ahli untuk kebenarannya. Jika mencurigakan dan berisi janji menggiurkan yang tidak rasional, sebaiknya tidak disebarkan ke grup media sosial. Untuk bapak dan ibu yang melihat atau memiliki tetangga, teman, sanak saudara, maupun anggota keluarga yang sedang hamil, marilah kita terus memberikan dukungan kepada ibu hamil agar mendapatkan informasi yang tepat dan benar sehingga tumbuh kembang janin optimal untuk mencegah bayi terlahir stunting. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Bye-bye.